Akhirnya teman-teman setelah nunggu selama 2 minggu, ini saya putuskan untuk tutup entry teman-teman. Jadi ini beneran maksimal ya. Oh ya, ini candlenya itu D1 teman-teman ya. Ya, dari sini sampai sini. Naiknya tinggi. Pakai lot kecil di AUD dan dapat ya lumayan teman-teman. Nih teman-teman ya. Nih ya, dari sini sampai sini. Ini teman-teman ada beberapa hal penting yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah tentang teknik, ya. Sudah pasti tentang tekniknya bagaimana. Dan juga yang kedua adalah tentang mental. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Aksen, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada kompetisi baru teman-teman, namanya adalah Arena Harian $5.000. Dan totalnya nanti ada ini ya, totalnya ya teman-teman, ada beberapa pemenang ya. Jadi totalnya ada 10 pemenang setiap hari. Nah teman-teman yang sudah merasa jago bisa ikutan. Caranya gampang, kalian masuk ke personal area, pastikan sudah KYC, kemudian masuk di sebelah kiri menu kompetisi, ya cari di menu mendatang, dicari di sini Daily Arena. Nah, total hadiahnya sekarang $1.000 karena pesertanya baru 95. Nanti pesertanya semakin banyak, total hadiahnya semakin gede. Kayak gitu ya. Ini beda dengan demo kontes biasa, beda. Ini real ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk ketentuannya kalian baca semuanya di sini ya. T dan C ya. Term and condition-nya kalian klik ya seperti ini. Nah, nanti ada semuanya karena panjang sekali ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Kalau kira-kira sudah paham ya aturan kompetisinya seperti apa, kalian bisa mulai berkompetisi. Biayanya mulai dari $5 kayak gitu. Jadi bukan demo gratisan, bukan ya. Jadi teman-teman bisa ikutan nih. Kalau teman-teman mau apa itu namanya ikutan juga, dapat peringkat, nanti bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu bisa di withdraw ke rekening seperti itu. Oke teman-teman ya, informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau entry market lagi ya, sekaligus mau sharing-sharing ke teman-teman. Ini ada beberapa signal sebenarnya di EURUSD dia ada di area support, kemudian rebound, ada signal buy-nya. Kemudian BTC saya sudah entry di akun lain. Ada banyak signal teman-teman. AUD juga ada nih signal. Nah, ini juga cukup bagus posisinya, dia ada double bottom. Kenapa saya nggak ambil yang AUD aja ya? Sorry. Oke, saya jadinya ambil yang AUD teman-teman. GBP nggak jadi. Sebenarnya sama, keduanya signal buy, cuman ini apa itu namanya posisinya lebih menguntungkan di AUD dari time frame D1-nya. Nah, ini kan D1 H4-nya dia signal buy juga, ada di zona penting. Ini ya teman-teman ya, tak tunjukin. Ini yang GBP, dia ada di support. Kemudian dari di sini ya, ini support ya. Nah, kita zoom. Nah, di area support dia ada bullish engulfing. Nah, ini di time frame H4 signalnya buy, time frame D1 dia bullish. Nah, untuk AUD sama sebenarnya. Nah, di sini teman-teman dia drop ya, dia drop dan di sini sebenarnya sudah terbentuk ini ya, double bottom. Dia sebenarnya sudah turun sampai sini. Kemudian dia sempat naik ya, dari sini sempat naik, kemudian dia sempat turun, ada GAP di sini sebenarnya. Nah, saya lebih suka yang ini. Dua-duanya signal buy sih, cuman karena satu akun saya maksimal 2 kali entry. Kalau memang benar-benar yang satu sudah profit, dan kalau yang satu belum profit, belum ada entry profit, berarti satu akun intinya maksimal satu entry ya, biar nggak terlalu kebebanan resikonya kayak gitu. Nah ini teman-teman, di sini yang pertama dia ada double bottom, yang kedua dia ada bullish engulfing di sini. Ini bagus sekali dari time frame H4 signalnya buy, dan dari time frame D1 ini yang bikin saya pilih ini. Dan time frame D1 dia sudah bullish engulfing di D1. Intinya adalah zona penting yang pertama, kita harus tahu area support ataupun resisten di sini zona pentingnya. Kenapa di sini disebut zona penting? Karena dia sudah pernah diuji sekali, naik, diuji lagi, naik, dan di sini sudah ada pengujian beberapa kali ya sebenarnya area ini tuh. Nah, ini bagus sekali untuk kita masuk teman-teman di area ini. Nah, ini yang kedua, pola candlestick di time frame B4 signalnya buy, time frame D1 signalnya buy juga. Oke, kemudian tinggal kita taruh stop loss di luar candle D1. 068304. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, cakep. Nah, dari segi target juga ini habis drop jauh ya. Nah, mudah-mudahan masih dapatlah 2 kali SL, mungkin beberapa hari ke depan targetnya kayak gitu. Ya, tradingnya nyantai aja nih ya. Habis drop jauh ya. Kalau dari sini juga sebenarnya ini masuk di low-nya market ya teman-teman ya. Nah,
ini kan, ini masuk di low ya. Nah, di sini sudah fake breakout dikit, masuk cakep banget. Dari arah tren atas dia posisinya signal buy, posisi buy bagus, dari samping bagus juga teman-teman kayak gitu. Dari multi time frame-nya juga bagus ya, di H4 signal buy, D1 signal buy, dan W1 juga bullish kayak gitu. Jadi semuanya tuh mendukung teman-teman untuk ambil posisi buy. Jadi teman-teman kalau mau maksimalin ya kayak gitu. Dari berbagai sisi, kalau perlu dari beberapa indikator, beberapa pemahaman kalian cek bener, oh ya ternyata semuanya mendukung untuk buy, ya udah tinggal masuk buy. Tapi ya tetap kita harus taruh resikonya berapa gitu. Biar kalau analisa kita salah, ruginya ya nggak terus bablas semua uang kita kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, tak skip dulu ya. Ini adalah hari Selasa, jamnya adalah jam setengah 9 pagi, anggap aja. Tanggalnya abain aja teman-teman. Akhirnya teman-teman setelah nunggu selama 2 minggu, ini saya putuskan untuk tutup entry teman-teman. Jadi ini beneran maksimal ya. Oh ya, ini candlenya itu D1 teman-teman ya. Ya, dari sini sampai sini. Naiknya tinggi. Pakai lot kecil di AUD dan dapat ya lumayan teman-teman. Nih teman-teman ya. Nih ya, dari sini sampai sini. Ini teman-teman ada beberapa hal penting yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah tentang teknik, ya. Sudah pasti tentang tekniknya bagaimana. Dan juga yang kedua adalah tentang mental. Bagaimanakah caranya seseorang bisa hold profit selama itu, ya, setenang itu teman-teman. Oke, kesimpulan yang pertama seperti ini. Kesimpulan yang pertama kalau soal teknik, kemarin ya, itu sudah saya jelaskan bahwa market di sini sudah berhenti ya, turun ya di zona penting. Kemudian di sini sudah ada 2 kali pengetesan kemarin itu. Nah, ya sekali, 2 kali naik ya. Ya meskipun apa itu namanya sempat turun lagi nih. Nah, untungnya SL saya di luar ini nih teman-teman, di luar zona penting ya. Nah, kemudian dari candlestick D1 juga, nah ini juga signalnya buy. Penting sekali teman-teman untuk memperhatikan candlestick D1 ya, karena kita harus mengikuti candlestick D1. Selain time frame H4 signalnya positif buy kemarin ya, itu candlestick D1-nya juga positif buy. Jadi keduanya saya ikutin dan ternyata berhasil terbang tinggi teman-teman, selama berhari-hari bahkan. Soal teknik masih sama terus ya, saya yakin teman-teman juga sudah hafal, apalagi teman-teman yang sering nonton video-video saya. Teknik saya itu selalu mencari zona penting, dan di zona penting itu saya akan tunggu pola candlestick-nya muncul. Oke, masalah yang kedua adalah masalah mental teman-teman. Ya, untuk mendapatkan posisi yang cukup panjang, ini profitnya cuma $500. Karena di AUD USD itu pipsnya itu kecil ya, meskipun jaraknya jauh. Ini kalau SAU USD, saya udah dapat $5.000 mungkin dengan lot segini ya teman-teman ya. Sayangnya ini di AUD USD. Masalah mental itu sebenarnya masalah kebiasaan teman-teman. Jadi kalau kita terbiasa hold profit, ya kita suatu saat akan mendapatkan profit yang panjang. Tapi ketika teman-teman terbiasa hold minus, suatu saat teman-teman akan mendapatkan minus yang gede banget. Jadi banyak orang, terutama pemula, mereka berani nahan minus. Bahkan tanpa stop loss yang jelas. Akhirnya apa? Mereka minus tahan, berharap puter balik. Yang akhirnya mereka tahan terus sampai minusnya banyak banget. Nah, sedangkan orang yang berusaha untuk hold profit, suatu saat akan menemukan profit yang panjang. Orang yang berusaha hold minus, suatu saat akan menemukan minus yang panjang. Teman-teman pilih yang mana? Profit yang panjang jauh kayak gini, atau minusnya yang jauh kayak gini, sell-nya di sini naiknya tinggi kayak ini. Saya yakin teman-teman pilih profitnya yang panjang. Artinya apa? Teman-teman yang harus dilatih adalah melatih untuk nahan profit. Kalau masalah rugi teman-teman, itu sebenarnya sudah jelas sekali. Jelas banget nih. Ruginya sekian, nggak perlu ditanyakan lagi, nggak perlu nggak perlu dikhawatirin lagi, udah jelas ruginya. Yang belum jelas adalah keuntungannya. Nah, disinilah saya memaksimalkan keuntungan. Ketika ya, saya selalu bilang sama diri saya, ketika saya analisanya benar, maka itu adalah jatah saya.
saya akan tahan semaksimal mungkin, kira-kira cukup saya close gitu ya. Tapi kalau rugi ya sudah, udah jelas kerugiannya sekian kayak gitu. SL-nya udah saya batasin sekian kayak gitu. Akhirnya terbiasa teman-teman. Ketika masuk ke market, oke, rugi saya sekian. Masalah profit nanti kalau analisa saya benar saya maksimalin. Itu aja, nggak apa-apa. 3 kali rugi sekali profit nutup. 2 kali rugi sekali profit nutup. Nggak masalah teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman biasanya tanya, Bang kok bisa sih hold profit lama banget? Karena kebiasaan bro, itu aja ya. Kalau teman-teman terbiasa hold profit ya suatu saat mampu untuk hold profit biar maksimal, ya teman-teman harus dilatih ya untuk yang masih pemula kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, karena ini saya merasa udah cukup dan apa ya namanya ya, mubazir juga kalau terlalu lama karena akun ini kan bisa digunakan untuk entry di tempat yang lain ya. Makanya saya tutup juga. Oke teman-teman, ini sudah sampai di zona-zona resisten juga, itu pertimbangan yang lain. Ini udah sampai di zona-zona resisten. Ya, nanti cari peluang sell lagi ya untuk ke depannya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.